Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Ika Ramadan, NPM 212301117, kelas 5B PJKR. Di sini saya akan mewawancarai guru PJOK SD 01 Subah. Monggo Pak, perkenalan. Nama saya Tegar Oktaviantoro, guru olahraga dari SD 1 Subah. Ya, langsung saja ya Pak. Ya, Apa latar belakang pendidikan Bapak? pendidikan saya dari SD langsung pas dari kuliah aja Mas ya? Ya. Saya lulus kuliah sarjana di Universitas PGRI Semarang. Terus sudah itu apakah Bapak memiliki sertifikasi atau kualifikasi khusus dalam bidang pengerjaan tertentu? Belum punya Mas, mungkin nanti. Terus apakah Bapak secara teratur mengikuti pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan pengajaran Anda? Selama lulus ini belum Mas. Lanjut ya Pak. Ya. Ini tentang pendekatan pengajaran. Yang pertama, bagaimana Bapak mengidentifikasi gaya pengajaran Bapak? Saya biasanya menggunakan metode hybrid Mas, di mana semua pembelajaran tidak berpusat tertuju pada saya saja, tetapi pembelajaran dapat dilakukan oleh murid dengan melaksanakan seminar. Selain teori juga diseimbangkan dengan praktek. Gitu. Terus, apa strategi Bapak yang diterapkan untuk memastikan bahwa setiap siswa memahami materi pembelajaran? Untuk memastikan, biasanya saya menginstruksi dengan berbasis pertanyaan. Setelah materi tersampaikan, baru saya memberi beberapa pertanyaan terkait materi yang saya sampaikan. Bagaimana Bapak menyesuaikan pendekatan pengajaran Anda untuk siswa dan gaya belajar yang berbeda? Ini sambil main HP nggak apa-apa ya Mas? Tidak apa-apa. Dengan melakukan survei kuesioner, siswa dapat beberapa pertanyaan dan dapat hasil gaya belajar setiap siswa. Gaya belajar setiap siswa yang paling banyak digunakan di kelas serta menunjang pembelajaran biasanya menggunakan Google Classroom. Itu ya Pak. Terus lanjut ke pengelolaan kelas Pak, ini Pak, tentang pengelolaan kelas. Pertama, bagaimana Bapak menciptakan lingkungan kelas yang mendukung pembelajaran? Ya, kalau kelas ya menata ruang serapi mungkin, senyaman mungkin agar siswa betah, biar seneng pas belajar di kelas. Terus lanjut, apa strategi Bapak untuk mengelola perilaku siswa yang tidak sesuai? Ya, dengan melakukan pendekatan supaya dapat menggali informasi permasalahan kenapa dia berperilaku seperti itu. Terus bagaimana Bapak merencanakan dan melaksanakan disiplin di dalam kelas? Membuat peraturan, terus tidak boleh datang terlambat, seperti tidak boleh datang terlambat, tidak boleh berisik, mengumpulkan tugas tepat waktu, dan memberi sanksi tertentu apabila peraturan dilanggar. Terus yang kelima, tentang kolaborasi dan komunikasi. Bagaimana Bapak berkolaborasi dengan rekan guru dan staf sekolah? Kalau itu melalui komunikasi dan pertemuan, guru dapat berbagi pengetahuan, melakukan refleksi kritis terhadap pengajaran, memberikan dukungan atau umpan balik terhadap metode pembelajaran, sehingga dari pertemuan tersebut dapat dijadikan evaluasi dan menunjang pembelajaran ke depan. Terus dan selanjutnya, apa pendekatan Bapak dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa? Kalau pendekatan dengan mengevaluasi perkembangan dan kemajuan satu persatu siswa, beri perhatian siswa,
yang mengalami kendala dan selalu menyampaikan apa yang telah dilakukan siswa kepada orang tua. Itu. Terus bagaimana Bapak menangani konflik atau tantangan komunikasi dengan orang tua atau rekan saat berada di sekolah? Didiskusikan mengenai masalah yang terjadi secara face to face tatap muka, Mas. Berpikir terbuka dan saling mendengarkan, bersikap tenang untuk menemukan jalan keluar dari konflik tersebut. Terus lanjut ke penilaian dan pemantauan kemajuan siswa ya Pak. Ya, Yang pertama, bagaimana Bapak menilai kemajuan siswa dalam kelas? biasanya melalui tugas dan tes itu jadi tolak ukur seberapa besar siswa dapat memahami apa yang saya sampaikan. Kalau misal ada siswa yang mengalami kesulitan belajar, terus tindakan Bapak gimana? Melakukan pendekatan dan memberi perhatian khusus, dan siswa dapat mengalami kemajuan dalam belajar pastinya kalau tugasnya. Terus bagaimana Bapak melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan siswanya itu Pak? Biasanya saya memberi tugas dan praktik individu, biasanya gitu Mas. Habis itu baru dapat melihat bagaimana proses setiap siswa dan memahami dan mengaplikasikan pembelajaran. Terus yang ketujuh tentang keterlibatan komunitas. Pertama, apakah Bapak terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan di luar jam sekolah Pak? Ekstrakurikuler belum Mas. Terus bagaimana Bapak berkontribusi pada komunitas dalam organisasi profesi dan masyarakat? Dan mengikuti pertemuan untuk berbagi ilmu terbaru dan melakukan refleksi. Oke. Terus lanjut ke pemahaman tentang kurikulum merdeka ya Pak. Ya. Ini langsung menjerumus ke kurikulum. Nah, pertama, apa pemahaman Bapak tentang konsep kurikulum merdeka itu Pak? Gimana Pak? Kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Terus bagaimana Bapak menjelaskan karakteristik utama dari kurikulum merdeka kepada siswa? Salah satu ciri utama yang ada dari kurikulum merdeka yakni berfokus pada peningkatan keterampilan dan karakter siswanya. Terus yang ke-10 tentang penerapan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam pengajaran. Bagaimana Bapak menerapkan fleksibilitas kurikulum untuk menyesuaikan kebutuhan dan minat siswa di kelas? Penerapan prinsip fleksibilitas dalam kurikulum adalah bahwa suatu kurikulum harus dirancang secara fleksibel atau luas sehingga pada saat diimplementasikan memungkinkan untuk dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada, yang tidak terprediksi saat kurikulum itu dirancang. Bagaimana Bapak memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Biasanya dengan memberi sebuah kasus di mana siswa dapat berusaha untuk memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, merumuskan pertanyaan mereka sendiri dan berdiskusi, serta siswa bekerja dalam tim pada masalah dan proyek. Lanjut yang ke-11 tentang penggunaan sumber belajar berbasis teknologi. Yang pertama, bagaimana Bapak mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka ini Pak? Biasanya memanfaatkan aplikasi pembelajaran Mas. Dengan cara tersebut dapat menunjang pembelajaran ketika pembelajaran tatap muka tidak bisa dilaksanakan. Diaplikasikan tersebut kita dapat mengakses tugas dan materi. Itu Mas. Terus yang kedua, apa jenis sumber belajar digital atau platform pembelajaran yang sering Bapak gunakan? Biasanya saya menggunakan Google Classroom dan Ruang Guru.
Terus yang ke-12 penilaian formatif dan proses evaluasi. Nah, bagaimana Bapak melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka? Ya sama memberi tugas dan oraktik individu, kita dapat melihat bagaimana proses setiap siswa dalam memahami dan mengaplikasikan pembelajaran. Terus yang kedua, apakah Anda menggunakan metode penilaian formatif dalam mendukung kurikulum merdeka? Iya Mas. Oke Pak. Iya. Yang ke-11 kolaborasi antar guru dan pengembangan kolektif. Yang pertama, bagaimana Bapak berkolaborasi dengan rekan guru dalam merancang dan melaksanakan kurikulum merdeka itu Pak? Ya, ngelakuin pertemuan untuk membahas rancangan pembelajaran. Di sana kita dapat diskusi, berbagi ilmu, dan merumuskan suatu strategi untuk metode pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa. Yang kedua, apa pengalaman Bapak dalam pengembangan profesional kolektif untuk mendukung kurikulum merdeka Pak? Sementara belum ada. Kalau belum ada, bisa lanjut. Yang lainnya ya Pak. Ya, 14 tantangan dan solusi dalam implementasi kurikulum merdeka. Yang pertama, apa tantangan utama yang Bapak hadapi dalam menerapkan kurikulum merdeka itu? tantangan terbesar dalam proses implementasi kurikulum merdeka ini diantaranya berasal dari kesiapan guru sebagai pembawa perubahan di kelas ya. Dukungan sekolah dalam memberi fasilitas, penunjang balik bersifat material maupun non material. Dan juga bagaimana Bapak mengatasi atau merespon tantangan tersebut? Ya, melakukan analisis capaian pembelajaran, melakukan perencanaan, pelaksanaan, asesmen diagnostik dan modul ajar. Lanjut yang ke-15 tentang partisipasi siswa dan pengembangan karakter. Yang pertama, bagaimana Bapak mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan semangat kurikulum merdeka? Ya, memberi tambahan nilai demi mengapresiasi siswa dalam semangat belajarnya. Terus bagaimana Bapak mendukung pengembangan karakter siswa selama pembelajaran? Ya, memberi contoh perilaku yang baik selama di sekolah dan hidup bermasyarakat. Di sekolah juga terdapat peraturan untuk berperilaku baik sehingga dari sana dapat diharapkan siswa terbiasa untuk berperilaku sopan, disiplin, dan santun. Lanjut yang ke-16 ya Pak. Keterlibatan orang tua dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, bagaimana Bapak melibatkan orang tua dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka? Dengan membuat grup guna menginformasikan perkembangan anaknya di sekolah. Ini yang terakhir ya Pak. Ya. Apakah Anda memiliki strategi khusus untuk berkomunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anak mereka? Biasanya saya membuat laporan per sebulan sekali Mas untuk perkembangan anaknya. Itu. Ya, itu ya Pak. Ya. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Ya, sama-sama Mas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.